Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat mempelajari materi ini, yaitu Ma'rifatul Insan bagian ke-6. Tak lupa sertakan kita salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Materi yang ke-6 ini yaitu Ma'rifatul Insan, Sifatul Insan atau sifat-sifat pada manusia. Pengertian daripada manusia adalah makhluk yang hidup dan terbentuk dari banyak sifat yang membentuk karakternya. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai setiap kehidupan manusia. Tujuan pengenalan sifat manusia tidak lain, yang pertama adalah memahami dua jalan yang diberikan Allah kepada manusia melalui jiwanya, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yang kedua, memahami untuk meningkatkan kualitas takwa kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termotivasi untuk meninggalkan sifat-sifat keburukan dan kejelekan dan meningkatkan sifat-sifat kebaikan. Jalan kebenaran apa saja yang terdapat pada sifat-sifat manusia. Yang pertama adalah takwa, itu membersihkan jiwa. Hakikat takwa adalah mentaati Allah atas dasar keimanan, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, setiap orang melakukan kebaikan-kebaikan dikarenakan keimanan ikhlas beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada takwa yang pertama adalah takut kepada Allah. Kita sebagai makhluknya seharusnya takut kepada Allah, yaitu seperti kalam, hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Yang kedua adalah bermakna taat dan beribadah, yaitu maknanya kita sebagai manusia yang diciptakan Allah ke dunia ini, hakikatnya adalah untuk taat beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pembersihan hati dari noda dosa-dosa, maka inilah hakikat daripada takwa tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Aisyam
yaitu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan diri atau jiwanya, yaitu dengan berbanyaknya beribadah kepada Allah, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya, dan selalu menunaikan zakat. Dengan zakat itu kita tunaikan untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa kita, dengan menghiasi jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat akhlak yang baik, seperti tawakal, jujur, cinta, dan kasih sayang. Sifat-sifat apa saja yang baik yang diwajibkan kepada manusia oleh Allah, yaitu yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan atau pemberian Allah atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semua nikmat-nikmat yang tidak ada batasnya yang diberikan kepada kita, seharusnya kita sebagai makhluk yang diberikan kelebihan-kelebihan atau nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersabar. Kita sebagai manusia yang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah tersebut, tentulah Allah akan memberikan beberapa ujian yang sesuai dengan tingkatan keimanan seseorang. Harus sabar, yaitu sabar menerima cobaan, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar dalam berdakwah untuk menyiarkan kebenaran Allah. Yang ketiga adalah suka bertobat. Nah, sebaliknya, sifat-sifat apa saja yang tidak disukai Allah? Yang pertama adalah sifat fujur, yaitu selalu mengotori jiwanya sendiri. Fujur adalah pengotoran jiwa, menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan sifat fujur ini sangatlah rugi, karena mengotori jiwanya dengan dosa-dosa kemaksiatan. Untuk sifat-sifat fujur tersebut, Allah sangat tidak menyukainya. Yang kedua adalah sifat tergesa-gesa. Artinya, apabila ia menginginkan sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya, maka tertutuplah pikirannya untuk menilai apa yang dia inginkan. Yang ketiga adalah sifat berkeluh kesah. Manusia yang bersifat seperti ini
apabila mendapatkan musibah seperti musibah kemiskinan, seperti sakit, hilangnya orang-orang yang disukainya, istri maupun anak-anaknya, dan tidak menyikapi dengan sikap sabar dan ridho kepada takdir Allah, mereka itu selalu berkeluh kesah. Yang ketiga adalah sifat kikir. Sifat manusia ini yang selalu senang dengan keduniaan, nikmat dunia, senang mengumpulkan harta-harta, berbangga dengan harta-hartanya, dengan kemegahan-kemegahan dunianya. Inilah yang menyebabkan bersifat kikir dan jiwanya menjadi kotor. Yang keempat adalah sifat kufur, artinya orang ini selalu mengingkari atau menduakan Allah. Dari kelima sifat-sifat yang tidak disukai Allah ini, Allah paling tidak suka dengan yang kelima, yaitu kufur atau menduakan, syirik, yaitu adalah dosa-dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak memiliki sifat-sifat yang tidak disukai Allah. Kesimpulan dengan mempelajari materi ini, dengan mengenali sifat-sifat yang ada pada manusia, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya sepatutnya harus tunduk taat kepada Allah dan menjalankan semua perintah-perintahnya dengan cara memperbanyak beribadah dan menjauhi semua larangannya. Demikianlah materi yang keenam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat pembelajaran dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.